Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Amanda Putri Amelia dari Universitas UINSI Samarinda, dan produk prodi yang saya ampu saat ini adalah bimbingan konseling Islam. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dari salah satu matkul, yaitu psikologi perkembangan, yang mana saya di sini akan membahas salah satu materinya, yaitu perkembangan prenatal. Apa sih yang disebut dengan apa sih maksud dari perkembangan prenatal? Jadi teman-teman, perkembangan prenatal adalah sebuah proses pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim seorang ibu selama kehamilan. Ada 3 tahapan perkembangan prenatal teman-teman. Yang pertama adalah zigot, embrio, dan janin. Peralihan dari embrio ke janin terjadi pada minggu ke-8 kehamilan. Perilaku ibu selama kehamilan teman-teman dapat mempengaruhi hasil akhir dari kelahiran. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil kelahiran, salah satunya adalah faktor-faktor lingkungan, yang seperti misalnya obat-obatan, praktik persalinan, lingkungan sosial pun dapat mempengaruhi perkembangan janin teman-teman. Lingkungan prenatal ada lingkungan sekitar kelahiran teman-teman, yang mencakup pengaruh lingkungan prenatal yang mengacu pada waktu sekitar prenatal seperti obat-obatan yang diberikan kepada ibu selama persalinan, praktik persalinan, dan sosial kelahiran baik sebelum maupun sesudah kelahiran, lingkungan sesaat setelah bayi itu lahir. Setelah kita membahas apa itu dimaksud dengan perkembangan prenatal teman-teman, sekarang kita akan membahas bagaimana sih tahapan fase-fase utama dalam perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal adalah proses pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim selama kehamilan. Proses ini dibagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama adalah tahap germinal, yaitu minggu ke-1 sampai ke minggu ke-2, di mana dimulai dengan pembuahan, yaitu penggabungan sel telur dan sperma. Zigot terbentuk dan mulai membelah diri secara cepat. Zigot bergerak menuju rahim dan menempel pada dinding rahim. Proses ini disebut dengan implantasi. Tahap ini sangat penting teman-teman untuk membentuk dasar perkembangan janin. Yang kedua adalah tahap embrionik, yaitu pada minggu ke-3 sampai minggu ke-8. Embrio mulai berkembang dengan cepat. Organ dan sistem tumbuhan utama mulai terbentuk. Jantung pun mulai berdetak pada minggu ke-3. Pada minggu ke-8 semua organ utama sudah terbentuk teman-teman. Tahap ini sangat sensitif terhadap pengaruh lingkungan seperti teratogen, yaitu zat yang dapat menyebabkan cacat lahir. Yang ketiga adalah fase yang ketiga adalah tahap fetal, yaitu yang terjadi pada minggu ke-9 sampai minggu ke-8, di mana pada minggu ini janin terus tumbuh dan berkembang. Organ dan sistem tumbuh semakin matang dan mulai sempurna. Pada minggu ke-12 teman-teman, janin sudah memiliki bentuk tubuh manusia. Pada minggu ke-24, janin sudah dapat bertahan hidup di luar rahim, dan pada minggu ke-40 janin siap untuk dilahirkan. Penting teman-teman untuk diketahui ya teman-teman. Setiap tahap perkembangan prenatal sangat penting dan memiliki peran yang berbeda-beda dalam pembentukan janin. Perilaku ibu selama kehamilan pun dapat mempengaruhi hasil akhir kehamilan. Lingkungan prenatal juga dapat mempengaruhi kesehatan dan perkembangan bayi yang baru lahir. Baik teman-teman, kita lanjut pada apa saja sih faktor negatif perilaku ayah dan ibu dalam perkembangan prenatal. Ada beberapa ya teman-teman perilaku seorang ibu, seperti misalnya perilaku seorang ibu, ya kita contoh seorang ibu teman-teman mengkonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol selama kehamilan dapat menyebabkan sindrom alkohol janin atau bisa disebut dengan FAS, yaitu ditandai dengan cacat fisik, gangguan perkembangan, dan masalah perilaku. Selain konsumsi alkohol, merokok teman-teman. Merokok bukan hanya bagi kalangan laki-laki teman-teman, bahkan perempuan pun ada ini yang sudah merokok atau sering vaping gitu ya. Merokok itu teman-teman, merokok selama kehamilan dapat menyebabkan berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, dan sindrom kematian bayi mendadak. Penggunaan narkoba selama kehamilan dapat menyebabkan berbagai masalah teman-teman, seperti kesehatan bayi. Kesehatan bayi itu akan terganggu teman-teman, bisa mengakibatkan kecacatan lahir, gangguan perkembangan, bahkan teman-teman ketergantungan narkoba,
kekurangan nutrisi teman-teman. Kekurangan nutrisi selama kehamilan dapat menyebabkan berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, dan gangguan perkembangan. Usia ibu hamil, ibu yang hamil di usia muda atau tua memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami komplikasi kehamilan, seperti misalnya kelahiran prematur dan berat badan lahir yang rendah. Ya, yang terakhir adalah stres teman-teman. Stres. Jadi orang hamil nggak bisa stres teman-teman. Ya, stres selama kehamilan itu dapat mempengaruhi kesehatan ibu, bayi, dan bayi, termasuk meningkatkan risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir yang rendah. Selain perilaku ibu, perilaku ayah juga ada teman-teman. Perilaku ayah kurang lebih kayak ibu tadi, merokok gitu kan. Merokok tuh adalah satu-satu yang pasif dari ayah yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi, termasuk meningkatkan risiko kelahiran prematur dan berat badan yang rendah. Penggunaan narkoba, stres, dan dukungan emosional. Kurangnya dukungan emosional teman-teman dari seorang ayah dapat mempengaruhi kesehatan mental seorang ibu dan pastinya akan memberikan pengaruh kepada si janin, si bayi, termasuk meningkatkan resiko depresi pasca persalinan teman-teman. Jadi seorang ayah tuh harus bisa ya selalu di samping seorang istri gitu ketika hamil, ketika melahirkan gitu kan. Penting teman-teman untuk diingat, faktor-faktor ini dapat mempengaruhi faktor-faktor tadi itu dapat mempengaruhi perkembangan prenatal dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada jenis, dosis, dan durasi paparannya. Tidak semua ibu dan ayah melakukan perilaku negatif akan melahirkan bayi dengan masalah kesehatan. Namun penting teman-teman meminimalkan resiko dengan menghindari perilaku negatif selama kehamilan. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan mencoba mereview beberapa jurnal yang mana jurnal ini berkaitan dengan materi kita kali ini, yaitu perkembangan parental. Jadi di sini saya akan menjelaskan 4 jurnal. Nah, baik teman-teman, jurnal pertama yaitu perkembangan masa parental. Jadi tujuan dari jurnal ini adalah untuk memaparkan apa itu yang dimaksud dengan perkembangan parental, menjelaskan tahap-tahap perkembangan janin sejak pembuahan hingga kelahiran yang meliputi 3 fase, yaitu germinal, embrionik, dan janin, serta menjelaskan resiko bahaya periode parental. Dan yang ketiga adalah implikasi perkembangan parental dalam layanan konseling. Untuk hasil dari jurnal ini sendiri teman-teman, jurnal ini tidak secara eksplisit menyatakan hasil penelitian karena dia lebih fokus pada tinjauan literatur dan bukan penelitian empiris. Namun di jurnal ini menyinggung atau menyimpulkan beberapa hal yang penting teman-teman. Yang pertama adalah masa parental sangat penting. Di sini, masa parental merupakan periode awal kehidupan yang sangat menentukan masa-masa selanjutnya dalam perkembangan manusia. Yang kedua adalah resiko parental perlu diwaspadai teman-teman. Terdapat beberapa resiko yang dapat mempengaruhi perkembangan janin baik secara fisik maupun psikologis. Yang ketiga adalah pentingnya layanan konseling. Pemahaman tentang perkembangan parental dapat diterapkan dalam layanan konseling untuk membantu ibu hamil dan keluarga menghadapi berbagai tantangan yang terkait dengan kehamilan dan perkembangan janin. Jurnal ini juga menyoroti hal penting teman-teman, yang mana meningkatkan kesadaran orang tua tentang perkembangan parental dari risiko yang terkait, serta mendorong upaya untuk menyediakan layanan konseling yang komprehensif untuk mendukung kehamilan yang sehat dan perkembangan anak yang lebih optimal. Untuk jurnal yang kedua teman-teman, yaitu implikasi perkembangan parental terhadap layanan konseling. Tujuan dari jurnalnya adalah untuk mempelajari implikasi perkembangan parental terhadap layanan konseling. Jurnal ini juga menganalisis bagaimana pemahaman tentang periode prenatal dapat membantu konselor dalam memberikan layanan yang lebih efektif. Yang kedua adalah menganalisis bahaya yang terjadi pada periode prenatal. Jurnal ini juga membahas berbagai bahaya fisik dan psikologis yang dapat dialami janin selama masa kehamilan. Yang ketiga adalah meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya periode prenatal. Jurnal juga menekankan pentingnya memahami periode prenatal untuk mendukung kesehatan dan perkembangan anak yang optimal.
Secara keseluruhan teman-teman, jurnal juga bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan prenatal dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi layanan konseling dan kesehatan anak. Untuk hasil dari jurnal ini sendiri teman-teman, jurnal ini tidak secara eksplisit menyatakan hasil penelitian karena fokusnya adalah tinjauan literatur, bukan penelitian empiris sama seperti jurnal sebelumnya ya teman-teman. Namun jurnal ini menyimpulkan beberapa hal penting ya teman-teman. Yang pertama adalah perkembangan prenatal sangat penting. Di jurnal ini menyatakan bahwa perkembangan prenatal sangat penting. Jurnal ini menekankan bahwa perkembangan prenatal adalah periode awal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dan kedua adalah bahaya prenatal dan perlu diwaspadai. Jurnal mengidentifikasi berbagai bahaya fisik dan psikologis yang dapat mempengaruhi perkembangan janin selama masa kehamilan. Layanan konseling penting untuk mengatasi bahaya prenatal. Jurnal ini juga menyoroti peran penting layanan konseling dalam membantu ibu hamil mengatasi berbagai bahaya yang dapat dihadapi selama masa kehamilan. Jenis layanan konseling juga dibahas di sini. Jurnal juga menyimpulkan bahwa pemahaman tentang perkembangan prenatal dan bahaya yang terkait sangat penting untuk memberikan layanan konseling yang efektif dan mendukung kesehatan ibu hamil. Untuk jurnal yang 3 yaitu psikologi perkembangan prenatal usia dini dan anak, hakikat perkembangan dan pertumbuhan. Jadi tujuan dari jurnal ini adalah untuk membahas dan menganalisis hakikat perkembangan dan pertumbuhan pada masa prenatal, usia dini dan anak. Jurnal ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pembaca tentang psikologi perkembangan dan bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam konteks pendidikan dan pengasuhan anak. Untuk hasilnya teman-teman, jurnal ini menyimpulkan bahwa perkembangan manusia adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan pertumbuhan dan perubahan yang kualitatif. Pemahaman tentang tahapan dan prinsip-prinsip perkembangan sangat penting untuk memberikan pengasuhan yang tepat dan mendukung perkembangan anak yang optimal. Jurnal yang terakhir teman-teman atau jurnal yang keempat yaitu perkembangan masa prenatal mulai dari ciri-ciri periode prenatal sampai periode perkembangan prenatal. Jurnal ini itu menjelaskan perkembangan prenatal manusia mulai dari pembuahan hingga kelahiran dan membahas ciri-ciri serta tahapan perkembangan yang terjadi selama periode tersebut. Untuk hasil jurnal itu sendiri menjelaskan perkembangan prenatal manusia mencakup ciri dan tahapannya serta menekankan pentingnya periode ini bagi perkembangan selanjutnya. Jadi keempat jurnal ini saling berkaitan ya teman-teman. Jadi keterkaitan dari 4 jurnal tersebut teman-teman, keempat jurnal tersebut membahas aspek perkembangan manusia terutama pada masa awal kehidupan. Mereka saling melengkapi dengan fokus yang berbeda. Untuk jurnal 1 dan 2 teman-teman menekankan pentingnya periode prenatal, resiko yang mungkin terjadi dan bagaimana pengalaman ini membantu layanan konseling. Untuk jurnal yang ketiga memperluas cakupan ke tahap perkembangan lainnya, menekankan pentingnya pengasuhan yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip perkembangan. Sedangkan untuk jurnal yang keempat yaitu menjelaskan ciri-ciri dan tahapan perkembangan prenatal untuk menunjukkan pentingnya periode ini bagi perkembangan selanjutnya. Sudah jelas ya jadi teman-teman, perkembangan prenatal itu sangat-sangat berpengaruh dalam masa kehamilan. Secara keseluruhan teman-teman, jurnal-jurnal ini menunjukkan bahwa perkembangan manusia adalah proses yang berkelanjutan, dimulai sejak masa prenatal dan dipengaruhi oleh faktor-faktor penting seperti pengasuhan dan layanan konseling. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga kita masih bisa berjumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Saya Amanda Putri Amalia pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.